temanya kayak gitu. Temanya sudah ngambil sumber dari kata Inggris sampai dari novel. Kemarin gue masa dulu ambil tema yang belum. Itu salah. Kira-kira tema tentang apa yang bagus film? Kenapa nggak ngambil kayak romantis gitu Cak? Dulu sih. Kau temanin aku ke perpustakaan yuk. Kebetulan nih aku mau ke perpus. Ya lah. Ya. Aku sadar dulu ya. Laba-laba ngapa kakinya 8? Karena kalau 4 labi-labi. Aku mau nanya yang tugas tadi itu gimana sih, yang tugas kritik dengan esai itu yang dikasih ibu tadi pagi? Oh, tugas yang itu. Jadi, tugas yang itu Pak gini, ibu tuh Pak suruh kita cari perbedaan antara kritik sastra dengan esai. Perbedaannya itu gimana? Kurang tahu sih. Mungkin kita bisa cari referensi di perpus. Terus kalian pakai novel apa? Kan disuruh pakai novel kan? Oh, novel. Kau pakai novel apa? Kalau aku sih pakai buku apa itu karya Terelai yang berjudul Bumi. Oh, kok? Kalau aku sih tenggelamnya kapal Van der Beek. Nggak pernah baca. Kalian ada novel 2 nggak? Aku kan ada novel. Kalau aku sih tidak ada. Mungkin kita bisa pinjam di perpus. Iya. Yang salah aku lah yuk. Yuk, aku masih lama juga. Ya. Yuk. Ada buku perpustakaan nggak? Coba buat kartu. Tidak bang, nggak apa-apa lah. Tuh nih. Nggak apa-apa. Panggil apa lagi? Gimana baik? Ya. Sekarang. Menurutmu bagus yang ini atau yang ini? Yang ini sih. Baca dulu yuk. Oke. Bang, novel yang tentang bumi itu ada nggak bang? Ada tuh banyak tuh. Dia jadi fiksi situ ya. Iya bang. Tapi kan isi dulu bukunya. Bang, pinjam buku ya. Yuk. Nah, tulislah. Oke. Ya. Terus tuh gimana sih? Kok punya buku kira-kira contohnya gimana? Aku bisa novel. Aku sih masih bingung. Mungkin kita bisa bertanya dengan teman-teman kita di kelas bahasa. Kebetulan tadi aku ada lihat Cencen dengan Eva. Mungkin kita bisa hampirin. Ayo ah. Halo Cencen, halo Eva. Halo. Udah gabung nggak? Boleh duduk dulu. Tugas bahasa juga ya? Iya. Chen, kelas kalian ada nggak dikasih tugas yang tentang kritik dengan esai itu? Kalau dikasih tugas sih belum, tapi kami udah pelajari materinya kok. Berarti tugas nggak ada? Enggak, belum sih, belum dikasih. Emang kenapa? Kayaknya ada dikasih tugas yang tentang kritik dengan esai itu, tapi bang belum ngerti gimana ngerjainnya. Oh, pertama kalian harus mengerti apa sih kritik sastra dengan esai itu. Nah, kalau kritik sastra, kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan mengkritik? Kalau mengkritik tuh kita berikan tanggapan. Nah, jadi kalau kritik sastra ini kita berikan tanggapan, penilaian, penghakiman mengenai suatu karya sastra. Kita berikan penilaian bermutu atau tidaknya karya sastra tersebut. Bisa kita tambahkan kekurangannya ataupun kelebihannya. Nah, seingat aku sih ada 4 jenis kritik sastra. Pertama, ada kritik sastra induktif. Yang kedua, ada kritik sastra yudisial. Yang ketiga, ada kritik sastra impresionistik. Yang keempat, ada kritik sastra historis. Nah, banyak kan jenis-jenisnya. Iya. Gimana sih yang 4 jenis itu? Aku belum paham deh. Pertama, ada kritik yudisial. Apa sih kritik yudisial itu? Kalau kritik yudisial, kita memberikan suatu kritik sastra mengenai sebuah karya sastra, tapi berdasarkan norma-norma teknik penulisannya. Yang kedua, ada jenis kritik sastra induktif. Nah, kalau yang induktif ini bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang berhubungan dengan metodenya, waktu penciptaannya, dan disusun secara teratur. Nah, yang ketiga ini tuh ada kritik impresionistik. Kritik ini kita mengkritik sebuah sastra yang muncul dari produksi dari aliran individualisme romantik dan akan kesadaran diri yang lebih modern. Yang keempat, ada kritik historis. Seperti yang teman-teman tahu kan, historis itu apa? Sejarah. Betul. Jadi kritik historis ini muncul akibat dari periode sejarah, terutama untuk sastra. Gitu dia. Ada keempat jenis yang kita perlu ketahui. Ini merupakan dasar-dasar yang harus kita ketahui. Oh gitu. Tapi berdasarkan dari penjelasan tadi, emangnya
hanya sastra novel saja kayak yang bisa dikritik? Oh, tidak Dian. Banyak sekali objek kajian yang dapat kita kritik, bukan hanya novel. Misalnya aja seni tari, seni musik, bahkan drama dan film pun bisa kita kritik. Oh, berarti memang bukan novel saja ya? Ya, banyak sekali. Terus kami ini kan ada dikasih yang tugas kritik tuh. Syarat kritik yang baik itu gimana sih? Gini loh Vini, supaya nanti menyajikannya punyamu bagus nih, langkah-langkahnya yang pertama, kritik tuh harus berupa membangun dan menaikkan taraf kelaikan sastra. Yang kedua, harus bersifat objektif. Tahu nggak objektif itu apa? Enggak. Objektif tuh yang baik ya tulis baik, yang kurang ya tulis kurang. Jangan yang baik kau kurang-kurangin, yang kurang kau baik-baikin gitu. Jadi dia lebih ke natural gitu. Terus yang ketiga, kritik harus memperbaiki cara berpikir dan cara hidup. Terus cara berpikir dan cara hidup siapa? Cara berpikir dan cara hidup pembaca dong Deki. Yang keempat tuh harus disesuaikan dengan lingkup kebudayaan dan tata nilai yang berlaku. Yang kelima, kritik dapat membimbing pembaca berpikir kritis dan menaikkan kemampuan apresiasi masyarakat terhadap suatu karya. Terus bagaimana dengan esai? Apa sih itu esai? Hah, itu aja nggak tahu. Esai itu soal uraian lah. Hah? Yuh, salah kah? Ya salah Dian. Bukan kayak gitu Dian. Kalau esai itu bukan soal uraian. Nah, kayak gini teman-teman. Esai itu suatu karangan yang berbentuk prosa yang mengungkapkan berbagai jenis peristiwa masalah yang diambil dari sudut pandang penulisnya. Nah, jadi kalau esai dan kritik sastra itu berbeda teman-teman. Seperti yang dijelaskan oleh Eva tadi, kalau kritik sastra itu bersifat objektif, di mana semuanya tuh harus dijelaskan disertai bukti dan fakta yang kuat. Nah, sedangkan esai ini tidak teman-teman, itu berbentuk subjektif, di mana diambil dari sudut pandang penulisnya, bersifat opini gitu loh teman-teman. Jadi esai itu bisa dibuat oleh siapa saja. Nah, betul sekali. Bahkan kau sendiri bisa buatnya Vini. Tapi ada tapinya nih. Kita harus paham betul apa yang bakalan kita tulis. Misalnya untuk tugas ini kamu ambil novel apa? Belum tahu sih, masih nyari juga nih. Kalau kamu, Aku penggemar Terelai, jadi aku mengambil novel Bumi. nah kan kamu mau ambil novel yang bumi nih. Iya. Jadi kalau kamu menulis esai, kamu harus menulis dari sudut pandang kamu. Kamu pelajar kan sekarang? Pelajar. Jadi ditulis dengan sudut pandang pelajar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian belum paham, aku sama Eva ada kok bukunya. Kan mau pinjam. Boleh? Jadi sehubung udah bel nih, gimana kalau pinjam bukunya pulang sekolah? Enggak apa lah. Boleh ya? Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.